Oke, di sini ada education experience-nya, itu kampus manager Brain Jakarta, kepala sekolah TK Kasih Sayang Ibu, guru SD SMP Sekolah Islam Al-Fajri, guru SD Indonesia Persada Gemilang, guru TK IT Permata Bunda. Life purpose-nya meninggalkan dunia sebagai tempat yang lebih baik dengan melayani semua makhluk Allah dengan segenap kemampuan yang dimiliki agar diri ini menjadi jalan hidayah bagi orang lain. My professional values spiritual, family, self development, love, education profesional, Politeknik UI pada tahun 1997 sampai 2000 di jurusan Teknik Grafika Penerbitan. Selanjutnya ada Universitas Negeri Jakarta dari tahun 2007 sampai 2010 dengan jurusan Pendidikan Luar Biasa. Di sini ada itu wisukarsi78@gmail.com. Ada nomor teleponnya 021 2370 021 2370 5033. Telepon rumahnya 021 85 04 900. Beralamat di Jalan Nanas 1 020B RT 02 RW 03 Hutan Kayu Selatan Jakarta Timur. Statusnya menikah. Baik, terima kasih Ridwan sudah dibacakan, sudah kita dengar dan juga lihat profil dari pembicara kita pada pagi hari ini. Kalau gitu mungkin langsung saja kita masuk ke dalam sesi pemaparan materi kepada Kak Ais. Saya persilahkan. Oke, baik. Tes cek sekali lagi. Oke kan ya teman-teman semuanya ya? Oke Kak Wis. Oke. Baik, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Coba saya mau cek dulu nih ada berapa? Sekitar 60 ya? 60 peserta ya hari ini ya partisipannya ya? Iya, Kak Wis. Oke. Ini banyak yang tidak buka kamera, kita bisa buka kamera supaya bisa lebih kenal. Ayo sekali lagi diingatkan ya. Yang belum on cam. Saya mau lihat dulu nih adik-adik. Nah, ya saya di Politeknik itu tahun 97 kalau nggak salah 97 ya benar 97. Sekarang sudah 2022. Wow. Udah jauh ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Hari ini gimana teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nah, kalau dulu biasanya kita kalau pertemuan seperti ini nih dengan teman-teman di Ansos itu biasanya saling menginformasikan kabarnya dulu ya. Saya mau tahu nih, coba teman-teman tuliskan di chat. Kita mulai hari ini dengan jurnal syukur kita. Nah, saya mau lihat teman-teman atau adik-adik ya. Kayaknya asik teman-teman aja ya, karena supaya kita di sini sama-sama belajar. Teman-teman belajar, saya belajar. Saya jurnal syukur hari ini, kita mulai dengan jurnal syukur. Jurnal syukur itu apa yang membuat teman-teman hari ini paling disyukurin? Tuh, coba saya mau teman-teman menuliskan di kolom chat apa yang teman-teman syukuri pada hari ini, especially today. Syukur masih bisa diberikan kesehatan, alhamdulillah. Masih apa nih? Ada yang bisa bacakan nggak? Saya mohon maaf, matanya agak kabur kalau untuk yang kecil-kecil. MC. Mungkin bisa saya bacakan, Kak. Coba dibacakan jurnal syukurnya. Di sini ada Kak Andi, bersyukur masih diberi kesehatan untuk bernafas, Kak. Alhamdulillah. Terus selanjutnya rakyat bisa bangun pagi, Kak. Oke, alhamdulillah. Terus ada Albion, bersyukur masih bisa diberi nafas, Kak.
Alhamdulillah. Selanjutnya Kemudian, Dinda. Selanjutnya di sini ada Ristiani, masih bisa melihat dua orang tua, syukur. oke, Alhamdulillah. Masya Allah. Ada dari Andika, bersyukur masih bisa bangun, Kak. Alhamdulillah. Oke, wah, Masya Allah ya. Semuanya Alhamdulillah kesehatan, Rizki ada, oh diberikan nafas gitu. Saya yang hari ini yang paling saya syukuri adalah saya bisa bertemu teman-teman nih. Walaupun dengan di Duma ya, di dunia maya ya. Tapi Alhamdulillah ini yang saya syukuri karena sudah terakhir itu saya di 2020 masih ketemu di teman-teman ya, di mana di sini ya, di coaching juga sama. Dan hari ini saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman dan itu sangat disyukurin gitu. Karena saya sendiri alhamdulillah teman-teman masih mempercayakan saya untuk mengisi coaching. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat ya. Oke. Baik teman-teman semua, kita mulai pertemuan kita dan saya izin share screen ya. Sebelumnya panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi coaching pada hari ini dan insya Allah saya akan coba memaparkan materi yang diminta oleh panitia dan tema yang diberikan kepada saya adalah cara mengajar adaptif, kreatif, dan kolaboratif ya, awalnya ya, yang menyenangkan di era digital. Nah, namun saya mohon maaf nih kepada panitia, kolaboratif saya ganti dengan berkolaborasi, gitu. Karena saya mencari pengertian kolaboratif di mana di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nggak ketemu. Jadi, boleh ya, saya izin berkolaborasi, kata-kata kolaboratif saya ganti dengan berkolaborasi, gitu, seperti itu. Oke, di sini mudah-mudahan hadiah dari saya untuk teman-teman di Ansos ya, adik-adik Ansos, ya insya Allah ini adalah suatu kesempatan untuk kita semua, khususnya yang bergerak di dunia pendidikan, dan memang banyak hal yang harus kita benahi dalam dunia pendidikan. Dan baik, kita masuk ke slide berikutnya, karena saya mohon maaf diberi waktu 30 menit ya. Oke, mudah-mudahan keburu ya, 30 menit, karena ini sebenarnya dari judulnya, ini Masya Allah, ini panjang sebenarnya, sehari nggak cukup, karena kita bicara adaptif, itu panjang lebar, kreatif, apalagi berkolaborasi juga, dan menyenangkan juga itu butuh waktu yang panjang. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang 30 menit saya bisa kekejar gitu ya, kekejar artinya poinnya itu didapatkan gitu, walaupun hanya permukaan. Oke, nah teman-teman kita coba apa sih yang dimaksud dengan adaptif, kreatif, kolaboratif, dan menyenangkan ya. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bedah satu-satu, adaptif itu adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Adaptif, nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman ya, karena beradaptif, adaptasi dengan suatu perubahan, suatu keadaan, yang mana ini membuat kita harus nantinya kita fleksibel dalam situasi dan kondisi tersebut. Gitu. Itu yang namanya adaptif. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kreatif adalah memiliki daya cipta. Artinya memiliki kemampuan untuk menciptakan, bersifat atau mengandung daya cipta. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita, teman-teman insya Allah ya, biasanya yang sudah ikut di organisasi kemahasiswaan tuh biasanya kreativitasnya itu tinggi gitu. Apalagi di zaman sekarang, generasi Z, generasi Alpha, ya insya Allah kreativitas itu menjadi suatu hal yang harus atau yang biasa dikerjakan oleh anak-anak yang memang pada zamannya gitu.
Dan di sini ketika kita memiliki daya kreasi yang tinggi, itu insya Allah kita bisa melewati setiap permasalahan, ujian yang datang seperti itu. Ini arti dari kreatif. Kemudian kolaborasi. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan kerjasama, berkolaborasi. Berarti kita melakukan kolaborasi, melakukan kerjasama, baik dengan musuh, dengan sebagainya, dengan teman-teman kita, dengan satu divisi dengan divisi lain. Nah, ini kita artinya berkolaborasi, melakukan suatu kerjasama. Kemudian, nah, menyenangkan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah menjadikan senang, membuat bersuka cita, membangkitkan rasa senang hati, memuaskan, menarik hati, merasa senang, puas, nah, dan menyukai. Nah, itu adalah terjemahan atau diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini masing-masing ini kalau kita mau bedah lagi itu, Masya Allah ya, apalagi dalam dunia pendidikan, ini sangat luas, seperti itu. Nah, karena ini cukup panjang ya, tema kita kali ini, maka, oh sorry, ada satu lagi ya, tadi di era digital ya, berarti digital. Digital itu berhubungan dengan angka-angka atau sistem perhitungan tertentu, berhubungan dengan coding. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan coding-coding gitu kan. Nah, ini arti dari digital itu sendiri. Nah, karena di sini tadi yang saya katakan bahwa pengertiannya sangat luas, kemudian ketika kita pelajari sangat dalam gitu ya, maka saya mohon izin nih kepada panitia untuk sedikit meringkas tema kita pada hari ini. Menjadi guru yang fun aja gitu di zaman now, boleh? Karena untuk fun itu kita harus ya tadi adaptif, kemudian kreatif, juga kita juga harus menguasai yang namanya IT atau teknologi gitu. Jadi sebenarnya menjadi guru yang fun di zaman sekarang ini, di zaman now itu sudah include nih yang tadi semuanya gitu. Jadi sebenarnya tadi itu adalah jawaban. Gimana sih cara menjadi guru yang efektif, menjadi guru yang menyenangkan di zaman sekarang? Ya itu tadi, kita harus adaptasi, kemudian kita harus berkreasi, kemudian kita harus berkolaborasi. Itu adalah memang karakteristik dari kalau Dinas Pendidikan sendiri mengatakan itulah karakteristik dari guru abad 21. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Oke. Nah, kita bicara tadi guru yang fun di zaman now. Teman-teman, saya sedikit mau share berbagi tentang generasi ya. Nah, ini dia. Dari zaman ke zaman kita punya yang namanya generasi. Nah, teman-teman ini masuk di mana nih? X, Y, Z, atau baby boomers? Wah, rata-rata teman-teman di sini kayaknya generasi Z ya. Usianya ada yang lebih dari 21 tahun? Kalau mahasiswa biasanya 18, 19, 20 ya? Atau ada yang 21, 22? Kalau 22 masuknya sudah generasi Y. Nah, ini sedikit pengetahuan umum saja bahwa inilah generasi yang ada di dunia ini, gitu ya. Dari zaman dulu sampai saat ini. Nah, kita juga mengenal generasi-generasi tadi yang generasi X, generasi Y, generasi Z, baby boomers, gitu kan. Ini adalah kita lebih disingkat menjadi gen X, gen Y, gen Z. Kenapa sih kita perlu tahu ini? Gitu. Kan tadi teman-teman minta mau menyenangkan ya, gitu. Gimana sih yang buat senang? Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih karakteristik dari anak didik kita, peserta didik kita itu masuknya kemana, gitu. Apakah dia generasi Y, apakah generasi Z, atau sekarang ada yang namanya lebih sampai tahun 2025 ini ada namanya generasi alpha. Nanti ada lagi di atas 2025 ada beta, ada gamma, itu sesuai dengan alfabet berikutnya, gitu, seperti itu. Nah, ini kalau mau kita bahas sangat panjang, jadi sekedar pengetahuan aja ya. Oke, nah
tadi yang pertama itu ada yang namanya generasi tradisionalis. Nah, generasi itu biasanya ditandai dengan tahun kelahiran ya. Jadi tradisionalis ini dia itu lahir sekitar 1922 sampai 45 gitu. Jadi ini para pejuang kemerdekaan, kemudian para pahlawan kita itu masuknya di sini, tradisionalis. Nah, kemudian untuk generasi berikutnya, baby boomers. Yang ini lahir dari usia 46 sampai 1964. Nah, ini mungkin nenek kita ada ya? Nenek kita atau buyut kita gitu. Mereka lahir di usia ini. Maka para ilmuwan mengatakan bahwa generasi ini adalah generasi baby boomers gitu. Kemudian yang generasi X. Nah, saya masuk di sini nih, generasi X nih. 1965 sampai 1980. Nah, jadi orang-orang yang terlahir di usia ini biasanya dikenal dengan generasi X gitu. Saya termasuk, saya di sini kelahiran 78. Jadi mungkin kita beda 2 generasi ya. Teman-teman masuknya generasi, nanti kita lihat mana yang teman-teman generasi di mana. Nah, milenial. Milenial itu dari 1981 sampai 96. Ada yang milenial di sini? Banyak ya? Oke, sebentar ya. Ya, dari 81 sampai 96. Kemudian generasi berikutnya adalah Z. Nah, 95 sampai 2010 kita menyebutnya Gen Z atau generasi Z. Gitu. Sebenarnya di milenial tadi ya, di milenial ini kita mengenalnya juga dengan Y, tapi karena memang lebih dikenal dengan milenial gitu ya, itu sebenarnya namanya banyak, tapi yang lebih dipilih adalah milenial gitu, seperti itu. Kemudian di Z ini dari 95 sampai 2010. Dan yang keenam itu generasi alpha. Generasi alpha ini dari 2010 sampai 2025. Nah, teman-teman, berarti sasaran kita ataupun anak-anak yang kita didik gitu ya, untuk teman-teman di Ansos ini sebagian besar di Z dan alpha ya. Dari SD sampai TK ada yang di TK? Ada, Kak. Ada, ya, Kak. Ada ya. Oke, TK berarti masuknya generasi alpha nih. Mereka lahir di antara 2010 sampai 2025. Dan yang di SD itu berarti 1995 sampai 2010. Sementara bisa jadi teman-teman ada yang teman-teman milenial, kelahiran milenial kebanyakan atau generasi Z? Generasi Z, Kak. Apa? Generasi Z. Z, maksudnya Z ya, teman-teman banyakkan Z ya sekarang ya. Oke, berarti nggak beda jauh nih dengan generasi alpha. Ada kemiripan. Nah, kalau generasi alpha itu adalah anak dari milenial. Jadi yang usia 81 sampai 96 itu punya anak. Nah, nanti anaknya itu ya masuknya generasi alpha gitu. Nah, makanya Rasulullah itu mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Jadi kita tuh nggak bisa, saya misalnya, saya sebagai generasi generasi X gitu kan, saya menerapkan pengajaran pendidikan itu seperti saya, itu sudah tidak sesuai dengan zamannya gitu. Tapi di sini adalah Rasulullah mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, nah sesuai dengan generasinya gitu. Nah jadi kalau kita mau mengajarkan yang fun, ya kita kenalin dulu nih, generasi alpha itu seperti apa sih? Generasi Z itu seperti apa sih? Milenial itu seperti apa sih? Nanti baru kita bisa tuh kreativitas, metodenya gimana, kemudian pendekatannya seperti apa gitu. Nah, di sini yang harus kita pahami karakteristik dari generasi tersebut gitu. Nah, ini sedikit ya. Nanti insya Allah kalau memang mau kita bahas lagi panjang banget ini. Tapi kita sedikit aja mengenai generasi ini. Nah, ini dia ciri-cirinya. Teman-teman bisa baca di mana generasi alpha itu masih belum dideteksi nih.
dia itu seperti apanya. Tapi ciri-ciri dari yang Z itu menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi pada target. Teman-teman seperti itu enggak? Merasa seperti itu enggak? Merasa Kak. Kak. Merasa Kak. Seperti itu ya. Sekarang kan keberagaman itu Masya Allah. Kultur budaya gitu. Tapi saya melihat anak-anak generasi Z walaupun dia tidak bisa lepas dari gadget juga sih sebenarnya ya untuk generasi Z gitu. Tapi untuk keberagaman itu mereka cukup tinggi gitu, solidaritasnya tinggi. Nah, seperti itu. Sementara di generasi milenial itu dia percaya diri, berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, dan haus perhatian. Nah, kalau saya nih di generasi X nih, individuals, luas katanya, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan. Jadi agak ini juga ya, kalau generasi X itu biasanya saat ini tuh agak perfeksionis juga. Jadi maunya harapannya itu tinggi, targetnya kadang suka tinggi. Nah, jadi teman-teman nanti akan berasa di dunia kerja gitu. Sekarang teman-teman masih di dunia belajar ya, di ketika teman sudah nah, atasan yang generasi X gitu kan. Kalau masih milenial masih beda satu tingkat ya, tapi kalau sudah dari X ke Z ke Alpha itu kita tadi harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada, itu kita harus siap gitu, seperti itu. Nah, karena sasaran kita untuk adik-adik Ansos ini adalah mengajar nantinya generasi Z dan juga generasi Alpha, maka saya lebih fokuskan lagi ke sini nih, ke generasi Z dan generasi Alpha. Gen Z itu adalah teman-teman dan nanti teman-teman akan terjun di lapangan itu di generasi Alpha dan juga bisa jadi generasi Z juga ya, karena sesama teman, sesama sesama relasi gitu kan. Ini bisa di Z dan juga bisa di Alpha. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini adalah ciri-ciri dari, ciri-ciri dari Gen Z. Nah, menyukai kampanye yang kekinian tuh. Biasanya teman-teman tuh sukanya untuk Gen Z itu kampanye kekinian, kemudian sanggup berkompromi, jadi negosiasi, asik dengan teknologi, ya enggak? Kayaknya tuh nggak bisa terpisahkan dari yang namanya gadget gitu. Bahkan bisa jadi dalam 24 jam itu lebih banyak ngelihat gadgetnya daripada bukunya, iya enggak? Itu seperti itu. Bahkan generasi milenial dan X pun kita ya akhirnya ikuti, kan? Asik dengan gadget gitu. Kemudian menghendaki perubahan sosial, sebenarnya ada. Cuman karena kita banyak yang lebih asik dengan teknologi, akhirnya biasanya kelemahannya itu adalah komunikasinya. Jadi lebih suka ketika berkumpul nih, itu lebih suka pada pegang handphone gitu. Itu enggak? Gitu enggak sih teman-teman? Kalau teman-teman lagi ngumpul nih, lagi Iya Kak, benar Kak. ya seperti itu ya, jadi asik gitu. Bahkan ketika lagi kumpul keluarga gitu kan, itu lebih milih dengan handphonenya gadgetnya. Tapi dia menghendaki perubahan sosial. Tetap kita maunya lebih baik. Gimana nih caranya supaya lebih baik? Kalau di Shopee ada suka banget ya, cashback tuh gitu kan. Nah itu biasanya yang dikejar. Wah ada cashback nih di sini, ada diskon nih di sini. Nah itu akan lebih hemat. Itu positifnya gitu. Jadi tapi inilah ciri-ciri yang ada seperti itu. Kemudian terbuka. Nah teman-teman terbuka. Biasanya Gen Z cari di mana di gadgetnya. Benar nggak sih? Oh iya, ternyata begitu. Bahkan ke orang tua juga begitu. Maksudnya ke orang yang lebih dewasa gitu kan.
Ah, masa sih? Coba searching dulu di ini, di mana? Di Google gitu kan. Mereka terbuka mana yang bisa diterima oleh itulah ya ciri-ciri Gen Z sendiri. Kemudian ini faktanya nih. Jadi faktanya itu tentang Gen Z. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Coba sebentar. Ops. Kita ke sini, mohon maaf. Ini saya coba zoom. Oke, ini fakta tentang Gen Z. Ops. Resolusinya kecil ya. Nah, multitasking. Teman-teman, ini dia. Tadi kita sudah bicara tentang periode lahirnya. Kemudian multitasking. Nah, jadi nih, ciri-cirinya Gen Z multitasking. Kalau dulu sebelum ada generasi Z, perempuan lebih mendominasi untuk multitasking. Multitasking itu artinya mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Kalau dulu nih, perempuan sambil masak, sebentar ya. Sambil masak, kemudian dia bisa sambil gendong anak, sambil nyuapin anak. Nah, itu perempuan tuh biasanya. Tapi sekarang nggak cuma perempuan, laki-laki pun sudah bisa. Teman-teman yang laki-laki ngaku deh, ngaku deh. Gitu. Sekarang sudah bisa? Bisa, atau sambil bisa, Kak. bisa. Ya, dulu sebelumnya gitu kan, sebelum teknologi itu berkembang sulit untuk multitasking. Bisa dilihat teman-teman kalau dulu chef nih, kalau masak, kalau di mana di TV, itu kalau lagi perhatikan, kalau dia lagi bekerja, ketika dia ngomong, pasti dia berhenti. Karena nggak bisa ngomong sambil motong-motong gitu. Kalau perempuan itu masih bisa. Motong bawang sambil ngomong itu masih bisa gitu. Tapi kalau laki-laki itu sambil motong, kemudian sambil ngomong, itu nggak bisa. Perhatikan chef-chef yang ada di TV gitu kan, ketika pemirsa, pasti dia berhenti dulu. Pemirsa, walaupun hanya berapa detik. Pemirsa, potong-potong lagi, inilah cara membuat misalnya nasi goreng, baru bekerja lagi. Itu dulu. Tapi sekarang sudah mulai. Laki-laki sudah mulai multitasking. Dia mampu melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu gitu. Walaupun laki-laki, tapi tetap perempuan lebih besar. Dia bisa melakukan multitaskingnya gitu. Seperti itu. Kemudian, nah, teman-teman di Gen Z nih, dia lebih memilih perangkat teknologi ketimbang tadi yang saya contohkan misalnya kalau lagi kumpul-kumpul itu lebih memilih dengan teknologinya, lebih banyak aplikasi di mananya, di gadgetnya gitu kan, ketimbang kita pada saat berkumpul itu, kalau dulu kan, kalau zaman saya gitu ya, itu kalau udah kumpul itu senangnya ngobrol gitu, seperti itu. Tapi sekarang lebih akrab dengan teknologi. Kemudian, ini dia durasi menonton TV-nya. Jadi waktu yang dihabiskan generasi Z untuk menonton TV itu rata-rata hingga 12,5 jam per minggu gitu. 12,2 jam per minggu, tapi lebih kepada gadget gitu. TV mungkin porsinya lebih sedikit. Dia lebih banyak di gadget. Seperti itu. Walaupun dia itu tadi ya sosialisasinya komunikasinya tidak terlalu intens secara offline, tapi dia gemar bersosialisasi. Nah, biasanya dia ini lebih senang ke medsos, ya enggak? Teman-teman lebih ke medsos untuk bertemannya, kemudian coba diperiksa Facebooknya gitu kan, Instagramnya gitu, bersosialisasi walaupun melalui dunia maya gitu. Itu senang bersosialisasi. Walaupun secara
face to face atau secara pertemuan langsung, sosialisasi langsung, itu tetap dilakukan gitu, tetapi porsinya itu lebih banyak di dunia maya untuk bersosialisasi dan komunikasi. Nah, ini teman-teman juga hati beresiko obesitas. Kenapa? Karena untuk biasanya orang-orang ataupun kita yang lebih suka ke teknologi, ke gadget gitu ya, itu geraknya kurang nih. Makanya teman-teman harus diimbangi gitu. Artinya sekarang kita sudah tahu bahwa memang zaman saat ini, generasi Z ini adalah kita suka dengan teknologi yang hanya menggunakan 2 jari kita. Bahkan sekarang olahraga, saya punya ponakan gitu ya, udah olahraga belum? Udah. Apa? Aku habis main bola, Bi. Bolanya di mana? Di handphone. Jadi semua itu olahraga pun dilakukan di handphone gitu, di gadgetnya. Nah, ini beresiko obesitas karena memang kurang gerak gitu. Nah, jadi di sini teman-teman ini ya fakta yang ada dari Gen Z itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat untuk karakteristik anak-anak generasi alfa. Generasi alfa tadi adalah yang usianya yang kelahiran 2011 sampai 2025. Nah, apa kata karakteristik anak-anak generasi alfa itu adalah generasi yang paling terdidik. Kenapa? Karena memang generasi alfa ini sejak dalam kandungan, mereka itu sudah orang tuanya kan milenial nih, gitu. Sudah diperkenalkan dengan yang namanya teknologi, gitu. Jadi memang sedang dalam kandungan itu sudah banyak informasi yang masuk, gitu. Sehingga nanti adalah bisa dikatakan generasi yang paling terdidik, gitu. Kemudian jumlah saudara kandung sedikit karena rata-rata orang tua memiliki sedikit anak. Nah, kita bisa lihat teman-teman mungkin yang sudah punya kakaknya yang sudah menikah gitu kan, kemudian punya anak itu rata-rata anak-anaknya sedikit gitu, 1, 2, 3 gitu kan, karena memang orientasinya tadi kepada karir gitu. Kebanyakan milenial itu karir, maunya sukses dalam pekerjaan, nah kemudian rata-rata jadi memiliki anaknya itu sedikit gitu. Kemudian mendapatkan fasilitas paling lengkap. Nah, karena banyaknya informasi yang diterima, kemudian juga sudah generasi orang tuanya juga generasi yang sudah milenial, gitu kan? Akhirnya fasilitasnya akan paling lengkap. Karena dia difasilitasi. Kalau dulu zaman saya, belajar itu harus punya buku, gitu. Sekarang udah nggak perlu buku kayaknya ya, maksudnya bukan nggak perlu gimana, tapi sudah bisa dicari gitu di internet. Jadi teman-teman itu bersyukur gitu. Ketika butuh sesuatu itu sudah ada semuanya. Teman-teman nggak bisa masak, sekarang gampang. Tinggal buka Google cara memasak nasi goreng. Tring, ada gitu kan ya. Kemudian, pengen, bahkan sekarang kayak tadi yang saya katakan, pengen olahraga tapi males gerak gitu. Itu sudah difasilitasin di gadget. Saya pengen main bola, akhirnya main bola tuh di mana? Di gadgetnya gitu. Itu semua sudah terfasilitasi. Termasuk orang tua juga menginginkan anaknya memberikan yang terbaik pada anaknya gitu. Dan orang-orang milenial itu, orang tua milenial itu mereka karena sudah kenal dengan teknologi, ya tingkat kecerdasannya juga lebih besar gitu ketimbang generasi-generasi sebelumnya karena informasi yang diterima itu sangat banyak. Nah, kemudian digital native, tadi yang saya katakan, kenapa native? Karena dalam kandungan itu sudah diperkenalkan dengan yang namanya gadget. Karena orang tuanya milenial, sudah ada IT, sudah ada digital gitu kan. Kemudian sudah dari lahir nih, begitu dia melek ke dunia, ayahnya cekrek, itu kan sudah digital semuanya. Kemudian di sini karakteristiknya semua mudah dicari di internet, kemungkinan besar memiliki daya juang rendah. Biasanya seperti itu teman-teman. Generasi alfa ini daya juangnya rendah karena tadi ya semua bisa dicari di internet. Jadi untuk mendapatkan sesuatu
dia gampang aja. Tapi ketika di dunia nyata, ketika dikasih hal-hal yang ujian-ujian kehidupan yang sifatnya fisik gitu kan ya, itu kemudian mereka itu biasanya mudah menyerah gitu. Lebih banyak jawabannya nggak tahu gitu, nggak tahu ya, seperti itu. Padahal mereka sebenarnya mereka nggak tahu. Nah, ini banyak yang saya dapati di murid-murid saya juga seperti itu. Ketika mereka gampang putus asa, dapat soal susah sedikit, gimana? Nah, ini. Jadi daya juangnya rendah. Ini adalah karakteristik dari nantinya sebagai adik-adik kita di generasi alfa, gitu, seperti itu. Ya, teman-teman, sekarang sedikit paham ya, maksudnya, oh ternyata zamannya sudah berubah nih, jadi caranya nanti itu gimana, gitu. Nah, kemudian ini ya, tantangan, coba saya perbesar dulu. Nah, tantangan kita di dunia pendidikan, Gen Z, Gen milenial, dan milenial ini Gen Y ya, X, Y, Z, gitu. Ini adalah tantangan, teman-teman bisa melihat tadi dari perbandingan di zaman, di generasi ke generasi. Gen milenial itu gimana, kemudian X gimana, kemudian Z gimana, yang ternyata mereka semuanya sebenarnya lebih kepada teknologi, digital tadi, gitu. Jadi ini suatu tantangan, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara di dunia pendidikan. Untuk adik-adik kita nanti, gimana sih Kak untuk yang menyenangkan itu? Kalau tadi kita sudah tahu nih karakteristik dari generasi X, Y, dan Z, kemudian tantangannya, kemudian jadi yang menyenangkan itu yang gimana gitu. Jadi di sini yang dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, gembira, konsentrasi tinggi. Nah, teman-teman pernah merasakan ini enggak? Pembelajaran yang menyenangkan di kampus gitu. Ketika kalau kita tertekan ya ada guru, teman-teman lebih senang guru killer atau guru yang bersahabat? Yang bersahabat, Kak. Bersahabat, itu Sahabat, generasi. Kak. Bersahabat. Teman-teman lebih senang dosen yang misalnya besok kamu harus selesaikan tugas jam sekian, jam 7 pagi misalnya. Tapi ternyata teman-teman pada saat itu belum ready, gitu. Kemudian ketimbang dengan dosen yang memberikan kesempatan misalnya, oke, kamu besok kumpulkan, sama sih, kumpulkan jam 7, gitu kan. Tapi silakan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Gitu. Teman-teman lebih milih dosen yang mana? Yang pertama atau kedua? Yang sesuai kemampuan, Kak. Yang kedua. Sesuai kemampuan. Kedua, gitu. Karena kita nggak ada beban, gitu kan. Ketimbang yang kita, guru yang, dosen yang saktok. Jadi maunya yang bebas gitu. Tapi dalam dunia pendidikan bebasnya itu adalah bertanggung jawab gitu. Nah, kemudian menarik gitu. Kalau kita monoton mungkin kita juga bosen ya gitu. Nah, tapi anak-anak kita juga seperti itu, apalagi generasi alfa gitu. Z dan alfa ini mirip. Nah, itu yang menyenangkan. Nah, sebaliknya tadi ya, pembelajaran yang tidak menyenangkan, kebalikan dari pembelajaran yang menyenangkan. Ini menurut Indrawati dan Wawan Setiawan, pengertian dari pembelajaran yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Oke, ini definisi saja. Kemudian, nah, kalau kita bicara, teman-teman, kalau senang atau tidak, itu terkait dengan otak, gitu. Cara kerja otak. Teman-teman, nggak apa-apa ya, saya sedikit memaparkan tentang otak, karena ini kenapa sih bisa jadi senang, gitu. Kita senang karena biasanya emosi kita terkontrol. Kita
tidak senang karena memang tidak bisa diterima di otak kita gitu. Nah, makanya pembelajaran yang menyenangkan itu kita harus tahu dulu nih cara kerja otak manusia itu seperti apa gitu. Karena nanti di dalam otak itu semua informasi yang kita terima itu akan diolah, kemudian akan masuk ke dalam tubuh kita. Bisa kita lihat dari sini gitu cara kerja otak manusia. Nah, ini yang sebelah kiri adalah otak dilihat dari sisi samping kiri, yang ini ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah otak dilihat dari atas. Nah, ini otak yang dari atas kiri, ini bagian yang kiri, dan ini bagian otak kanan. Teman-teman pernah mendengarkan otak kiri dan otak kanan? Nah, ini dia, karena memang dilihat dari sisi atas gitu. Tapi yang ini terlihat dari sisi samping kiri. Otak kita seperti ini, teman-teman. Ini yang sudah sudah dibekukan ya otaknya ya. Nah, kemudian di dalam otak itu ada otak khusus yang mengatur emosi. Biasanya di neuroscience itu the limbic system. Nah, ini adalah otak yang mengatur emosi. Jadi teman-teman kadang marah, sedih, bahkan tiba-tiba nggak ada api, nggak ada asap gitu kan? Tiba-tiba kita marah-marah aja gitu kan? Karena memang otak emosi kita bekerja gitu, seperti itu. Nah, kemudian, teman-teman, setelah dari otak gitu kan, ini ada syaraf yang menghubungkan ke seluruh tubuh kita. Jadi apa yang teman-teman pikirkan, apa yang masuk ke otak kita nanti diolah di otak dan akan disebarkan oleh sistem syaraf gitu ke dalam tubuh kita. Makanya orang-orang yang berpikiran positif karena dia masuk ke dalam tubuhnya gitu kan, positif, dia akan berpikiran positif. Tapi teman-teman kalau kita dari pikirannya sudah negatif, maka ke seluruh tubuh kita akan negatif gitu. Negative thinking. Nah, makanya kita asupan itu harus positif. Jadi oleh syaraf kita dibawa ke seluruh tubuh kita positif, nanti akan auranya adalah yang keluar adalah positif gitu, seperti itu. Nah, kemudian tadi di dalam otak kita ada yang namanya neuron. Nah, neuron ini adalah sambungan-sambungan. Lebih kepada seperti ini. Sambungan-sambungan. Semakin banyak informasi yang diterima, neuron ini akan semakin banyak dan terang, menyala seperti klip gitu loh. Nyala. Nah, orang-orang yang neuronnya ini banyak, itu semakin tumbuh banyak dan membesar, itu insya Allah informasinya yang diterima juga banyak. Nah, setiap manusia itu memiliki 100 miliar neuron. Masya Allah ya, 100 miliar neuron. Dan setiap generasi ini sama, gitu. Sama. Saya di gen X punya segini. Teman-teman di gen Z punya segini juga. Tapi ibarat komputer, Pentiumnya beda, gitu. Jadi 100 miliarnya generasi Z dengan generasi Y, dengan generasi X, dengan generasi milenial, itu neuronnya itu sama jumlahnya, 100 miliar neuron, dan Allah memberikan ini yang terbaik di zamannya, gitu. Jadi kita semuanya sama nih, punya nih 100 miliar neuron. Tapi berbeda, gitu. Beda karena zamannya yang berbeda. Seperti itu. Nah, tadi bahwa di otak kita, kenapa kita punya rasa takut, sedih, marah, rakus, sombong, kemudian apatis gitu. Karena sudah diolah oleh otak kita. Cara kerja otak itu seperti ini. Dia akan masuk, diserap, dibawa oleh sistem syaraf ke seluruh tubuh. Kalau kita emosi dari awal itu pikiran kita sudah negatif, maka nanti akan yang muncul adalah emosi-emosi negatif gitu. Cepat marah, gitu kan? Sombong, gitu kan, sedih, takut, apatis, itu diolah oleh otak kita. Nah, ini tadi yang namanya the limbic system yang akan mengatur emosi
kita. Sama anak-anak kita atau nanti adik-adik kita generasi alfa juga seperti ini. Mereka punya yang namanya emosi. Karena setiap kerja otak itu sama. Apapun generasinya, di otak kita itu ada yang namanya bekerja untuk emosi. Nah, tadi ya yang saya jelaskan bahwa apa yang kita ucapkan itu akan masuk ke mulut kita, dari mulut kita akan diolah di otak. Kalau memang dia itu negatif, biasanya dia akan muncul emosi-emosi negatif, kemudian masuk ke dalam tubuh dibawa oleh sistem syaraf gitu kan. Nanti yang akan keluar adalah perilaku yang negatif. Kalau kita misalnya nih, ada informasi, sebel banget sih, masuk nih kan dari mulut kita, sebel banget. Jadi ke semua tubuh itu kita merasa sebel gitu. Maka kita kan sebel gitu. Atau ketika kita ada orang yang berkata misalnya tidak diterima oleh kita, marah kan, gue marah nih sama dia, dimasuk nih, masuk dari mulut, gue marah sama dia, setelah seluruh tubuh, akhirnya dia marah gitu, seperti itu. Jadi kerja otak kita sama dengan anak-anak kita. Kita sebagai guru, kalau kita mengatakan hal-hal yang tidak baik gitu kan, maka yang akan masuk ke otak anak-anak kita ya seperti itu, yang hal-hal yang tidak baik gitu. Makanya di sini guru harus menjadi role model. Jadi contoh, kalau Rasulullah mengatakan jadi teladan bagi anak didiknya. Bicara yang baik-baik, akan masuk yang baik-baik ke dalam tubuh anak didik. Tapi tentu dengan yang menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan itu nanti akan masuk. Menyenangkan itu akan masuk gitu. Nah, ini cara kerja di tubuh kita. Dan di sini teman-teman, bagian depan ya, korteks ya, itu ilmu pengetahuan, nasihat, dan informasi. Di depan ini, teman-teman saat ini sedang mengisi otaknya yang bagian ini nih, dengan ilmu pengetahuan, informasi, kemudian juga dengan nasihat. Nasihat ini akan masuk di sini. Kalau di sini kita masukkan dengan hal-hal yang dengan cara yang menyenangkan, itu insya Allah akan masuk ke bagian ke batang otak tadi. Ini batang otak ya, ke batang otak, nanti masuk ke bawah, gitu kan, masuk ke dalam tubuh kita, dan itu insya Allah akan mudah diterima, gitu, seperti itu. Jadi di sini saat ini teman-teman sedang mengisi bagian otak yang memang jatahnya ilmu pengetahuan, informasi, dan juga nasihat di korteks ini. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang otak, cara kerja otak, gimana sih supaya masuk kepada adik-adik kita, gitu kan ya? Cara kerjanya otak anak-anak atau otaknya manusia itu seperti apa? Menyenangkan, kalau hal-hal yang menyenangkan itu bisa masuknya bagaimana gitu. Nah, sekarang kita juga harus paham nih teman-teman, gaya belajar, masing-masing kita punya gaya belajar yang berbeda-beda gitu. Tapi ada kemiripan antara generasi. Jadi generasi X, generasi Z, generasi Y, generasi Alpha gitu kan. Itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Kalau dulu, kalau saya di X itu saya lebih suka belajar itu sama sih, lebih kepada visual kali ya kalau dulu ya, karena kita lebih kepada buku gitu. Kalau sekarang untuk generasi Z ya, juga generasi Alpha itu menyukai format audio visual. Bahkan sekarang yang Alpha itu lebih kepada kinestetis juga gitu. Mereka senangnya kinestetis, gerak. Teman-teman perhatikan adik-adik kita yang TK, adik-adik kita yang SD kelas dasar gitu kan, mereka itu banyak gerak gitu. Kayak kita yang mungkin kita yang ngajar kadang-kadang nggak sabar, ya Allah nih anak ini nggak bisa diem banget gitu ya. Kerjaannya tuh muter aja gitu. Dia kok nggak maunya tuh ngobrol aja gitu. Tapi itulah gitu. Dan di sini di Gen Z ini dia lebih audio visual. Senangnya kayak gini nih. Apa namanya, mendengarkan tapi ada gambarnya gitu. Seperti kita di gadget gitu kan. Gadget itu seperti itu. Dan sekarang yang paling banyak digemari adalah YouTube. YouTube itu karena apa? Dia itu audio visual gitu. Dan ini ya memang gaya belajarnya seperti ini, akan lebih masuk dengan audio visual. Nah,
kemudian tergantung pada teknologi gitu. Jadi kayaknya sekarang saya melihat di generasi Z, generasi Alpha gitu kan ya, milenial juga, bahkan sekarang X sudah ikut-ikutan gitu. Itu kayaknya kalau nggak ada handphone sehari itu kayaknya mati gaya. Kayak gitu ya. Jangankan sehari deh, 1 jam aja mati listrik nih, kemudian handphone kita nggak nyala, itu kita tuh kayaknya, aduh mati gaya banget gitu. Jadi sangat tergantung pada teknologi. Nah, kemudian di generasi Z juga itu lebih mudah memahami dengan contoh yang konkret. Jadi harus ada nih, ngeliat dulu, karena tadi ya, visual gitu kan. Konkretnya dulu nih kayak gimana nih. Nggak bisa ngebayangin kalau abstrak banget gitu. Tapi dia akan lebih mudah dengan contoh yang konkret. Teman-teman mengajarkan kepada adik-adik kelas 1 misalnya. Kelas 1 SD, penjumlahan. Itu pertama harus dengan konkret dulu gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba, oke, 9 tambah 5. Itu di kepalanya, apalagi yang TK ya, di kepalanya itu 9 itu yang gimana ya? 5 itu gimana ya? Gitu. Nah, itu yang TK itu tuh harus lebih kepada yang konkret. Pakai benda, misalnya. Oke, sekarang kita belajar addition ya. Kita belajar penjumlahan. Teman-teman punya pensil? Pensil warna ada berapa? 12. Oke, 12. Coba sekarang 5 ditambah 3. Anak TK biasanya masih belum bisa pakai jari. 5 tambah 3. Pakai yang konkret dulu. 5. Ambil pensilnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pensilnya sudah 5. Sekarang tambah 3. Tambah lagi 3. Ambil pensil 3. 1, 2, 3. Oke, kita hitung. Berarti semuanya berapa? Gitu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Itu akan lebih mudah ketimbang teman-teman mengajarkan anak TK misalnya, oke, 5 mana jarinya 5. Karena anak TK itu masih belum bisa pakai jari. Gitu. Dia 5. Masih ngitung. Tambah 3. Nah, anak-anak yang sudah mulai ke abstrak itu mungkin sudah bisa, tapi anak-anak yang belum gitu kan, itu biasanya agak kesulitan gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, dia itu sudah paham atau belum. Nah, di sini generasi Z apalagi Alpha itu dengan benda konkret seperti itu. Saat mengemukakan pendapat. Nah, teman-teman pernah nggak di mana di ansos gitu kan, adik-adik kita ketika kita kasih kenapa ya makhluk hidup itu bernafas gitu kan, jawab justru banyaknya lebih bertanya lagi gitu. Itu usianya masih sekarang itu sudah masuk 6 tahun gitu kan, tapi itu Masya Allah kritis. Dia itu menceritakan dan dia itu mengkritisi gitu. Dan anak-anak sekarang gaya belajarnya seperti ini. Mereka lebih senang guru yang bersahabat gitu. Guru yang mau mendengarkan. Mereka lebih, jangankan ini ya, mereka punya barang baru biasanya senangnya, aku punya barang baru nih Kak nih, aku tahu nggak dibeliin ini. Kemudian kita tanya, kemudian dia berpendapat lagi gitu. Nah, memang generasi Z dan generasi Alpha ini seperti ini, dia kritis gitu. Kemudian mampu belajar dengan baik dengan guru atau tutor yang, nah, sebagai sahabat tadi. Jadi sekarang itu ditambahkan oleh murid-murid kita ataupun adik-adik kita di generasi Alpha dan juga Z itu adalah mereka biasanya apapun dibicarakan. Di rumah aja misalnya, kalau saya ini di sekolah, kemudian langsung, anti, nanti malam aku mau diajak dia langsung, sebenarnya kita menjadi sahabat mereka maunya cerita, curhat gitu kan. Dan
Tapi itulah gitu, mereka itu seperti itu gitu. Kemudian gemar berinovasi, ada sesuatu yang baru mereka senang gitu kan. Kemudian coba lagi. Makanya sekarang teman-teman bisa lihat kan sekarang contoh minuman aja itu banyak yang apa namanya generasi milenial ya. Sekarang kenapa tumbuh entrepreneur yang Masya Allah sangat berinovasi dari satu minuman menjadi banyak jenis gitu kan. Nah itu karena memang benar berinovasi gitu. Kemudian juga dengan anak-anak kita yang memang adik-adik kita di mana di generasi Z dan generasi Alpha ini lebih senang berinovasi gitu. Karena banyaknya informasi yang seperti itu. Nah, ini salah satunya ya progressive learning ability menjadi guru yang fun di zaman now. Jadi teman-teman, nah ini dia yang tadi saya sampaikan di awal bahwa adaptif, kreatif, inovatif ini adalah karakter dari abad guru 21. Gitu. Jadi kita harus fleksibel. Jadi bagaimana yang menyenangkan? Kita fleksibel aja. Kita fleksibel, lihat situasi dan kondisi, kemudian untuk adik-adik kita yang misalnya kalau memang dia masih tadi ya terkait dengan emosi tadi gitu kan, kalau kita kaitkan dengan emosi tadi, karena yang menyenangkan itu adalah yang bisa diterima, yang membahagiakan gitu. Jadi kita nggak usah kaku. Nah di sini gitu karakternya. Kemudian adaptif, tadi bisa beradaptasi, melek teknologi, teman-teman. Kalau untuk apalagi sekarang kita sudah tadi ya adaptif, berubah banyak sekali perubahan yang tadinya kita offline menjadi online gitu kan. Kemudian kita juga gitu kan. Kemudian cara ini kita tidak berhasil, maka kita harus adaptasi lagi nih. Anak ini terutama anak-anak yang memang tadi punya karakter-karakter yang berbeda, setiap adalah unik, maka kita harus beradaptasi dengan setiap anak itu sendiri gitu. Nggak bisa kita menyamaratakan semua anak. Jadi kita harus adaptasikan. Kemudian melek teknologi. Teman-teman sudah punya modal untuk di IT, di teknologi. Nah, sekarang tinggal bagaimana untuk menyenangkan itu sendiri. Cari nih, sekarang sudah banyak dengan Kahoot, kemudian juga ada lagi dengan apa namanya quizzes gitu kan. Nah ini bisa digunakan pada saat online misalnya. Jadi kita harus melek, ternyata sudah banyak sekali teknologi yang bagaimana untuk membuat anak itu senang dalam menerima pembelajaran. Bahkan nanti ke depan nih teman-teman, kalau teknologi VR ya, virtual reality itu, teman-teman tahu nggak? Itu tuh yang terbaru itu. Nah nanti sebenarnya belum nggak terbaru juga sih, udah agak lama juga. Itu nanti pembelajaran itu benar-benar pakai VR itu bendanya itu nggak ada. Kita cuma pakai apa kacamata yang memang padahal maya, tapi bisa dikonkretkan. Nah itu nanti lebih ke sana. Kemudian juga long life learners gitu kan ya. Jadi long life education, kemudian di sini karakter dari guru abad 21 juga harus berpikir ke depan, kemudian paham. Nah, cara berkolaborasi, teman-teman, dalam ketika kita bergerak di dunia pendidikan, ketika kita berinteraksi dengan teman-teman, dengan anak-anak didik kita, kemudian peserta didik, kemudian dengan orang tua, dengan teman sejawat. Nih, ini kita harus paham cara-cara berkolaborasi. Kenapa? Gitu kan? Karena kalau kita tidak bisa berkolaborasi, kita saat ini kita tidak bisa bekerja sendiri, gitu. Jadi di sini bagaimana cara komunikasi efektif, gitu kan ya. Kemudian bagaimana supaya apa yang kita sampaikan nantinya tersampaikan, gitu. Nah ini harus kita tidak bisa bekerja sendiri. Sama seperti teman-teman di Ansos, ada kepala sekolah, kemudian ada guru, ada bagian kurikulum kan ya. Nah
Ini bagaimana kita berkolaborasi nih, gitu, sehingga menghasilkan suatu kualitas pendidikan yang benar-benar berkualitas gitu. Makanya di sini juga 9 karakter guru itu menerapkan student center gitu. Student center itu artinya berorientasi, sentralnya itu adalah murid. Apa kata murid, bukan apa kata guru. Nah, ingat ya, kalau kita menerapkan student center, itu senang kata murid, bukan senang kata guru. Kalau murid itu mengatakan aku bosan, nah itu berarti apa namanya? Yang harus menjadi evaluasi adalah gurunya, gitu kan? Apakah kita sudah student center? Padahal menurut kita kayaknya aku udah bagus deh cara ngajarnya, kayaknya aku udah pas deh cara ngajarnya. Tapi si murid ini dia mengatakan tidak. Nah, makanya itu yang harus dievaluasi. Student center, apa yang menyenangkan bagi murid harus menjadi titiknya, gitu. Bukan apa yang senang kata guru. Nah, jadi kita mengoptimalkan kemampuan siswa, seperti itu. Kemudian kreatif dan inovatif, jelas ya. Jadi dalam guru, kita sebagai pembimbing, kita sebagai pendidik, gitu kan, kita harus kreatif nih. Kalau anak-anak kita tidak bisa diberikan dengan cara yang satu, harus kita cari lagi cara yang kedua. Kedua nggak bisa lagi, cara yang ketiga. Tiga nggak bisa, 4. Terus gitu. Kita harus kreatif. Begitu juga dalam membuat suatu kurikulum pembelajaran. Kita juga harus kreatif. Nggak cuma monoton dari tahun ke tahun bentuknya itu aja. Sementara setiap tahun ada perubahan. Nah, itu yang dinamakan kreatif dan inovatif. Sesuatu hal yang baru. Ya, sesuatu yang baru itu yang membuat anak itu lebih senang. Dan insya Allah gitu, semakin kita kreatif, semakin kita inovatif, itu insya Allah kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik untuk suatu perubahan. Gitu. Nah, kemudian reflektif. Artinya kita merefleksikan kembali apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kemudian, ini peran guru ataupun pembimbing. Dalam hal ini teman-teman pembimbing ya, bisa juga dikatakan sebagai guru karena mengajar. Jadi sebagai pengajar, selain mengajarkan, selain menjadi pengajar, kita juga harus menjadi katalisator, gitu. Penjaga gawang, fasilitator, dan penghubung. Artinya kita memfasilitasi tadi adik-adik kita ketika dia punya kesulitan dalam belajar gitu kan, kemudian kita harus memfasilitasi. Oke, kakak bantu ya, kakak fasilitasi di sini gitu. Jadi kemudian kita juga sebagai yang menghubungkan dari yang tadinya dia tidak bisa menjadi bisa gitu. Jadi kita sebagai, atau memang ketika adik-adik kita yang kita bimbing itu punya masalah gitu kan, ya kita juga harus menjadi teman bagi mereka. Dan disinilah ya peran kita ya sebagai pembimbing, sebagai guru gitu kan. Jadi tidak hanya mengajarkan, tetapi kita memfasilitasi, menghubungkan hal-hal yang mereka tidak tahu harus kepada arah-arah yang lebih baik lagi. Gitu. Ini peran gitu. Mohon maaf saya percepat aja ya. Nah, kemudian guru abad 21 tadi kreatif. Nah, ciri-cirinya nih, mengelola informasi, kemudian berpikir pedagogis. Pedagogis itu pedagog, pendidikan. Kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif. Nah, teman-teman, kalau teman-teman belajarnya nanti dalam membimbing adik-adik kita, memberikan suatu pembelajaran, ini ciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Artinya lingkungan pembelajaran itu mendukung gitu ya, mendukung anak itu untuk belajar gitu, seperti itu. Kemudian keterampilannya diset untuk abad 21 membangun paradigma baru. Nah, nih ciri-cirinya nih guru abad 21. Kemudian mengakses internet tadi ya, web. Kemudian penghasilan untuk di rumah. Biasanya juga kenapa sekarang muncul entrepreneur itu karena memang ciri-cirinya seperti ini gitu. Termasuk guru. Guru juga sekarang sudah Masya Allah ya, luar biasa gitu kan, sangat berinovasi dalam dunia pendidikan. Nah, teman-teman yang terutama yang perempuan, biasanya perempuan itu untuk pendidik, maksudnya pendidikan itu sudah ada dalam dirinya gitu kalau perempuan, karena memang nanti
fitrahnya perempuan itu adalah sebagai umum madrasatun gitu ya, guru atau madrasah bagi anak-anaknya. Nah, di sini sudah fitrah sih sebenarnya. Guru itu nanti larinya kepada pendidikan itu sendiri, minimal untuk pendidikan keluarganya. Gitu, seperti itu. Nah, dari semua yang kita jabarkan, yang tadi dari awal kita harus paham dulu nih karakteristik generasi zaman sekarang. Kemudian gimana nih cara berpikirnya anak-anak, cara kerja otaknya. Kemudian setelah itu kita tahu tadi gaya belajarnya gimana sih, gitu kan? So what should we do? Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya tadi kita harus tahu dulu, paham dulu nih arah pendidikan itu kemana, gitu. Jadi teman-teman searching nih, sebenarnya pendidikan itu apa sih? Arahnya kemana sih, gitu kan? Singkatnya bahwa pendidikan itu adalah tidak hanya transfer informasi, tidak hanya transfer knowledge, ilmu pengetahuan. Lebih dari itu pendidikan adalah merubah suatu behavior yang tidak baik menjadi yang baik gitu. Manusia yang tidak baik menjadi baik, kemudian yang sudah baik menjadi lebih baik. Nah, gitulah pendidikan itu arahnya ke sana, merubah. Jadi objek kita adalah manusia. Nah, kalau objek kita adalah manusia, benda bergerak, benda berpikir, gitu kan, maka harus hal-hal yang ke arah yang kebaikan, gitu. Jadi kita paham dulu kemana sih arah pendidikan kita. Kalau teman-teman punya visi dan misi kan di Ansos, gitu kan, pahamin itu. Visi misi itu harus dipahami oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kalau di Ansos, semua yang terlibat di Ansos itu paham dulu visi dan misinya itu apa gitu. Nanti karena memang kita di arah pendidikan, nanti kita kerucutkan. Nah, jadi dalam mendidik kita paham seperti itu. Kemudian tadi kita sedikit telah belajar paham cara kerja otak anak supaya apa? Pembelajaran ramah otak. Kalau tadi kan kita sepakat ya, kita mau yang menyenangkan kan, gitu kan? Yang menyenangkan bagi anak itu yang seperti apa, gitu kan? Karena kalau dari cara kerja otak laki-laki dan perempuan beda. Anak laki-laki usia TK atau SD itu lebih senang dengan bermain, gitu. Perkembangan otak kanannya itu lebih dominan daripada yang otak kirinya. Jadi senangnya main yang enak-enak aja gitu. Main, kemudian santai gitu kan, kemudian lari-larian. Emang itu cara kerja otak laki-laki. Mungkin teman-teman yang laki-laki merasa nggak seperti itu dulu tuh, maunya main terus. Beda gitu sama perempuan. Perempuan itu otak kanan dan otak kirinya itu bekerja bersamaan gitu. Dari kecil ya, itu sama gitu. Tidak ada yang dominan. Makanya waktu anak-anak SD gitu kan, itu anak perempuan itu lebih mudah diatur gitu. Ya enggak teman-teman? Di Ansos merasakan gitu enggak? Perempuan lebih mudah ya diaturnya daripada anak laki-laki. Ya memang gaya belajarnya anak laki-laki itu bermain gitu. Jadi games itu salah satu yang buat menarik gitu kan ya. Kemudian kuis gitu. Kemudian main fisik misalnya main bola gitu kan. Anak laki-laki lebih senang seperti itu gitu. Ketimbang yang duduk manis, kemudian dengerin gurunya, kemudian juga yang cuma satu arah, itu tuh anak laki-laki tuh usia 0 sampai 18 tahun itu kurang gitu. Mungkin anak teman-teman yang laki-laki merasakan ya kemarin yang sekarang usianya masih 17, ada nggak 17? 17 itu masih suka kayak gitu, masih suka yang happy deh gitu kan. Males-malesan, santai-santai main gitu. Itu masih seperti itu. Tapi ketika sudah usia 18 tahun itu mulai nih otak kirinya nih menyeimbangkan. Makanya sekarang kenapa nanti larinya ke depan itu dalam karena nanti pesatnya itu di usia 18 tahun ke atas. Gitu. Itu bahkan makanya anak laki-laki itu di usia 18 tahun ke atas itu lebih suka dia itu rapat. Kalau perempuan lebih suka ngumpul, ya enggak? Perempuan tuh kalau ngumpul itu senangnya yuk kumpul-kumpul yuk gitu kan. Itu senang arisan, pengajian atau taklim gitu kan. Itu lebih dominan perempuan.
Tapi kalau rapat-rapat itu lebih dominan laki-laki. Tapi memanglah begitu cara kerja dari otak. Nah, sama dengan anak-anak kita, gitu kan? Kita harus tahu nih, anak laki-laki itu senangnya bermain. Kasih aja hal-hal yang fun. Kita misalnya bermain tadi, misalnya kita mau ngasih matematika. Kasih aja penjumlahan yang mengasikkan bagi mereka, kumpulin tuh. Saya kalau anak laki-laki biasanya saya cari mobil-mobilan gitu kan, mobil-mobilan yang banyak, kita main parkir-parkiran. Oke, sebelah di zona merah, saya kasih zona merah, kuning, hijau gitu kan. Di zona merah coba parkirkan mobilnya 5. Nah, anak-anak senang tuh, anak laki-laki tuh, dia parkirin mobilnya 5. Oke, di zona kuning parkirkan mobilnya 4. Oke, diparkir nih mobilnya 4. Oke teman-teman, sekarang zona merah sama kuning, berapa ya jumlah seluruhnya? Itu lebih masuk cara begitu. Ketimbang kita, ya tadi, gitu kan? Duduk di depan, kemudian perhatikan, kita kasih catatan, itu anak laki bosen gitu. Perempuan mungkin masih bisa, tapi kalau laki-laki itu biasanya membosankan. Jadi harus dengan gerak gitu, seperti itu. Nah, jadi sehingga ini ramah otak gitu, ramah otak anak karena kita sesuai dengan cara kerja otak anak karena setiap anak itu berbeda. Gitu. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas, kita harus paham nih gaya belajar anak, ada yang auditori, ada yang visual, gitu kan? Ada yang kinestetis. Nah, jadi kita coba lihat nih nanti anak-anak kita, oh dia masuknya kinestetis kah, visual kah, atau audio gitu kan. Jadi kita bisa, apa kan kita kan tadi student center ya, student center itu kita sesuai dengan anak gitu, bukan kemauan kita, tapi kebutuhan anak, seperti itu. Kemudian yang keempat, nah teman-teman, biasanya ini nih yang kadang kita sering lupa, kelola emosi dengan baik. Kalau ngajar, biasanya kita kepancing nih sama yang namanya anak yang nggak bisa diam, anak yang heboh gitu kan. Adik-adik kita yang heboh gitu kan. Kemudian belum lagi ketika kita datang ke tempat kita mengajar, kita punya masalah, membawa masalah di dalam diri kita tadi, di otak kita karena kita masuk, ada masalah yang masuk, emosi kita tuh masih kayaknya masih dongkol banget ya sama dia ya. Gue masih emosi banget, aduh ketemu lagi di tempat ngajar gitu kan. Itu biasanya tuh kalau kita tidak bisa kelola emosi kita dengan baik gitu kan, itu kita bawaannya bete lah, mau marah lah, sebel lah gitu kan. Nah, makanya selain kita mengelola emosi dengan anak atau peserta didik kita, dengan adik-adik kita juga harus bisa mengelola emosi kita sebagai pengajar gitu. Tidak terpancing kepada anak-anak yang membuat kita emosi kita naik gitu kan, emosi negatif ya, karena emosi itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Emosi negatif kita naik, kemudian kita nggak bisa, ya sudah, ambiar ini, bubar gitu kan. Semua yang ada yang sudah kita pikirkan, semua yang sudah kita rencanakan, itu biasanya karena kita emosinya masih meledak-ledak terhadap satu masalah yang kita bawa gitu kan, itu sudah, akhirnya kita tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa fokus. Nah, itu biasanya akan membuat suasana lebih kacau lagi gitu kan. Ketemu anak yang memang sebenarnya anak itu mau gitu ngikutin kita, karena emosi kita lagi nggak baik, jadi kebawa gitu. Nah, jadi kita sebagai pembimbing, kita sebagai pendidik, kita sebagai pengajar, kita kelola nih emosi dengan baik gitu. Kalau saya punya tips yang saya lakukan selama ini, ketika saya sampai di gerbang sekolah gitu ya, teman-teman berarti sampai di gerbang tempat mengajar, di tempat adik-adik kita, itu kita stop masalah di rumah, kita lupakan. Buang dulu nih, gitu. Bismillah, saya masuk gerbang sekolah dengan tidak membawa masalah yang sebelumnya. Padahal di rumah habis kesel gitu ya sama suami misalnya gitu kan. Itu di depan gerbang sekolah saya buang dulu gitu. Itu ada triknya sih sebenarnya. Nanti kita next time mungkin kita bisa belajar gitu. Itu ada triknya. Dan itu saya belajar cukup lama gitu ya. Nah, kemudian di depan gerbang sekolah kita sudah lupakan masalah, kita masuk gitu ke sekolah. Jadi kita tidak bawa masalah.
situasi emosi kita sudah cukup stabil dan kita menghadapi anak-anak itu insya Allah gitu. Nah, jadi kita belajar mengelola emosi dengan baik. Oke, teman-teman, ini saya dari saya. Mohon maaf, kayaknya lebih banyak ya untuk apa namanya share materinya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman, mengenai cara belajar yang menyenangkan. Dari saya cukup sekian ya. Allah, kalau memang ada tanya jawab, boleh dipersilakan. Terima kasih banyak kepada Kak Uwis atas pemaparannya. Gimana nih teman-teman ilmunya? Semoga apa yang disampaikan Kak Uwis ini bisa bermanfaat. Karena sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ingin bertanya, aktifkan fitur raise hand atau bisa di kolom chat dengan format nama _departemen atau biro _pertanyaan. Kepada teman-teman dipersilakan waktu sesi tanya jawab ini 10 menit. Oh, mohon maaf ya, saya nggak baca-baca chat, ternyata dari tadi ya. Ya, panitia. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan dari paparan tadi? Oke, kalau tidak ada, boleh kita diskusi aja? Kalau Boleh, memang Kak. tidak ada, boleh ya. Kalau memang tidak ada nih, teman-teman nih, saya mau tanya kepada adik-adik semua yang selama ini sudah dilakukan di Ansos gitu ya. Itu gimana sih cara teman-teman yang sudah pengalaman aja ya, kita sharing pengalaman aja ya. Teman-teman apa yang sudah teman-teman lakukan, caranya bagaimana itu anak-anak atau adik-adik kita yang kita didik itu mereka merasa tertarik gitu dengan apa yang sudah kita berikan. Gitu. Kalau menurut teman-teman itu seperti apa? Ada yang mau share pengalaman? Ada di kolom chat, saya bacakan aja, Kak. Yang sudah dilakukan biasanya ajak bercanda dulu, Kak, biar anaknya jadi nyaman dulu, Kak, kata Kak Adi. Oke, yang sudah dilakukan ini dari siapa? Andi? Iya, Kak. Oh iya. Biasanya ajak bercanda dulu, Kak, biar anaknya jadi nyaman dulu. Oke, good. Ya, ya tadi ya, bercanda. Kemudian apa lagi? Oke. Apa namanya? Kita diskusi aja. Kayak diskusi itu lebih enak, kita langsung yuk. Oke, selain itu, selain bercanda, ajak bercanda dulu dengan anaknya, kemudian nyaman. Kemudian apa lagi yang biasanya teman-teman lakukan? Ajak ngobrol, Kak. Ajak ngobrol, oke, apa lagi? Ajak main games, Kak. Apa? Ajak main games. Oke, main games gitu. Nah, oke, berarti ajak ngobrol, kemudian ajak bercanda, ajak main games gitu. Nah, itu biasanya dilakukan sebelum kan ya, sebelum pembelajaran dimulai kan ya. Pada saat kita masuk pembelajarannya,
apa yang teman-teman lakukan? Misalnya, kalau saya kasih contoh, kita lagi belajar, yang gampang deh, belajar matematika yang semuanya ada ya, dari TK sampai SD, SMP, SMA. Gitu. Ketika teman-teman mengajarkan misalnya pengurangan, yang sudah pernah teman-teman lakukan, itu biasanya caranya gimana? Oke, main games. Kemudian, Di sini katanya caranya sambil nyanyi, Kak. oke, bernyanyi sambil pakai alat bantu kayak gambar gitu. Oke, kemudian apa lagi? Nah, kalau ternyata gitu ya, ternyata dalam pembelajaran tadi anak kita nih, teman-teman pernah nggak ngalamin misalnya kita ngasih pembelajaran, kemudian anaknya itu apa ya? Ketika kita ngasih pembelajaran, biasanya anak-anak itu mereka nggak perhatiin kita, gitu. Artinya kayaknya kok kita sudah melakukan yang terbaik, kayaknya saya udah kreatif deh Kak, udah pakai cara ini, pakai cara itu gitu kan. Tapi kenapa ya kok anak yang satu ini tuh dia tuh kayaknya bebel banget gitu ya. Nah, itu teman-teman pernah mengalami itu? Dia kok kayaknya udah bebel terus nggak mau perhatiin gitu kan. Kemudian emosi kita terpancing gitu kan. Yang tadinya belajarnya agak sedikit menyenangkan karena diawali dengan games, tiba-tiba kita jadi kesel gitu. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah, Kak. Pernah. Bisa ceritain nggak? Itu pernah mengalami seperti itu, kemudian apa yang dilakukan? Siapa tadi? Andi ya? Andi jawab pernah kan, Di? Iya Kak, saya Kak. Gimana Di? Bisa ceritain nggak Di? Gimana ketika hal itu terjadi, apa yang dilakukan? Oh, kalau dari saya sih Kak, kadang saat saya ngajarin kan waktu itu saya ngajarin kelas 9 ya. Pas saya ngajarin tuh dianya kayak nggak fokus gitu, ngeliatinnya ke yang lain, nggak ke saya. Jadi kayak saya alihin dengan cara suruh nulis gitu, kayak bikin ringkasan. Jadi biar kalau misalnya dia kayak lupa gitu atau kurang ngerti bisa dibuka lagi catatannya. Gitu sih Kak. Berarti suruh meringkas ya? Iya Kak. Nah, pada saat itu ekspresi anak itu gimana? Ya kadang masih itu sih Kak, kayak masih kadang nggak fokus, tapi saya terus ingetin. Soalnya kalau misalnya anak kecil kan mungkin masih bisa ya. Kalau kelas 9 agak sulit kalau kita paksa terus. Jadi mungkin perlahan-perlahan gitu Kak. Oke, good. Oke, ada lagi yang mau sharing pengalamannya ketika mengajar gitu kan? Oh, ternyata sampai kelas 9 berarti SMA ya? SMP kelas 3 ya? Iya Kak. Iya, Kak, benar, Kak. Oke, Masya Allah, dulu zaman saya masih cuma SD aja. Ternyata sudah sampai SMP ya sekarang ya? Oke, ada lagi teman-teman yang mau sharing? Saya Kak, boleh deh. Boleh, silahkan. Ayo. Jadi kalau aku itu ngajarnya kan kelas 4 ya. Terus itu ada anak yang benar-benar aktif gitu kan. Terus dia kayak suka ngeliat nih, ih Kak, itu asik kayak gitu Kak, yang kayak gitu Kak, yang gitu-gitu kan Kak. Terus itu aku cara mengituin anaknya kayak ngajak, oh kamu mau yang kayak gitu, yaudah yuk kita coba yang kayak gitu gitu Kak. Jadi biar dia nggak pergi ke sana sini, jadi ngecoba ngelakuin hal-hal yang dia mau gitu. Oke. Berarti kita mengikuti apa yang anak mau ya?
Tadi siapa yang memberikan argumentasi? Tadi siapa yang sharing? Bora, Kak. Oh, oke, Bura ya. Oh ya. Jadi ya, kita juga bisa seperti itu ya. Apa namanya? Jangan sampai kita saking kita supaya anak itu mau nurut sama kita, anak itu mau ngikutin kita gitu kan. Kita kita mengikuti apa yang dia inginkan. Tapi tetap harus ada batasan gitu. Batasannya adalah ketika dia, karena gini, saya punya pengalaman guru saya ya, teman saya, itu dia mengikuti semua kemauan anak ya, itu pada akhirnya jadi dia anak yang mengatur kita gitu. Karena anak-anak alfa itu kreatif loh. Ya. Mereka itu kreatif, mereka cerdas, smart gitu kan. Jadi ketika kita mengikuti dia merasa bisa nih guru ini gitu. Padahal umurnya baru 4 tahun. Murid saya tuh 4 tahun gitu kan. Tapi karena si guru mengikuti semua keinginan si anak gitu kan. Itu akhirnya guru yang istilahnya disetir sama anak nih gitu. Jadi tetap kita sebagai pembimbing, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru gitu kan, harus tetap ada bisa dibatasi gitu. Jadi untuk pertama bisa nih Bora nih ngikutin nih kemauan anak ya, tapi tetap jangan sampai kita yang diatur oleh anak, itu yang menjadi catatan gitu. Jadi insya Allah teman-teman, memang kita harus, tadi kan cara supaya anak itu mau mendengarkan, supaya anak itu senang gitu ya, belajar gitu kan, itu kita memang harus mengikuti anak. Kan student center, Bu, yes, student center, Kak, gitu kan. Jadi kita ngikutin anak, yes, itu benar gitu. Mengikuti anak, mengikuti cara kerjaan otak anak gitu. Mengikuti cara bagaimana dia bekerja, gaya belajar dia gitu. Tetapi kalau keinginan itu belum tentu keinginan yang memang mengarah kepada pembelajaran. Misalnya anak-anak sekarang itu smart loh. Saya tuh pernah diginiin sama anak, kan kalau di sekolah kita panggilnya anti ya. Anti is mau nggak ikut aku? Dia bilang gitu. Ngapain? Ikut aja dulu, gitu kan? Ngapain dulu? Ikut aja dulu, nanti aku kasih tahu deh. Dia bilang gitu. Oke, kita mau ngapain dulu? Nanti baru anti ikutin, gitu kan? Nah, ternyata nggak mau, ikut aja dulu. Nah, anak sekarang itu cerdas gitu. Kemudian, yaudah, kalau seandainya waktu itu saya ngikutin, gitu kan? Ternyata dia melakukan hal yang tidak baik, gitu loh. Nah, tapi saya bilang, oke, saya akan ikutin. Kalau sudah dikasih tahu mau ngapain dulu nih, gitu kan. Ternyata dia bisik-bisik, begini anti. Nah, dia bisik-bisik, dia melakukan hal yang tidak baik. Oh enggak, anti nggak mau ngikutin kalau kayak gitu. Itu baru usia 4 tahun loh, gitu kan. Ternyata memang dia gadget banget, gitu. Jadi semua apa yang dia lihat, dia tonton, gitu kan, dari YouTube. Anak itu kan di otak kita itu kan ada mirror ya, maksudnya otak yang bekerja mengikuti gitu. Jadi role model. Kalau dia lihat sesuatu yang buruk, dia akan ikuti. Itu gampang banget gitu. Tapi kalau dia melihat yang baik-baik, itu berjalannya pelan. Pernah nggak teman-teman ngerasain seperti itu? Kayaknya kalau hal yang buruk itu cepat banget gitu. Menyebarnya tuh cepat. Tapi kalau yang baik-baik itu biasanya ada proses. Nah, begitu juga anak-anak kita sama seperti itu. Jadi tadi dibuat sedikit catatan aja ya. Kalau kita mengikuti keinginan anak, dilihat dulu nih, gitu. Keinginannya itu apa? Jangan sampai anak yang mengatur kita, gitu. Kita yang harus membimbing anak seperti itu. Oke, selanjutnya apa lagi? Ada yang mau sharing lagi? Thank you ya, Bore ya. Sudah berbagi. Iya, Kak. Makasih juga, Kak. Sama-sama. Oke, next. Siapa lagi yang mau sharing? Atau waktunya sudah habis? Oh, sudah ya? Oke, siap.
Saya kembalikan ke MC. Mohon maaf, saya kalau udah bicara kadang-kadang lupa waktu. Tidak masalah, Kak. Baik teman-teman, karena sesi tanya jawab sudah habis, mungkin kepada Kak Ais bisa memberikan statement untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf, apa tadi saya kurang mendengar. Ya, saya ulangi ya Kak. Mhm. Karena sesi tanya jawab sudah habis, mungkin Kak Ais bisa memberikan closing statement-nya untuk kita semua. Oh, closing statement-nya ya. Oke, baik adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, pesan saya sih, statement-nya sih sedikit aja ya. Kita sebelum kita memberikan bimbingan kepada adik-adik kita sebelum mendidik adik-adik kita, sebelum mengajarkan kepada adik-adik kita, gitu. Maka yuk kita bimbing diri kita dulu, gitu. Kita bimbing diri kita didik diri kita menjadi yang lebih baik, gitu ya. Karena untuk mengajarkan itu gampang, gitu. Tapi untuk mengajarkan diri sendiri melawan emosi yang ada dalam diri kita itu biasanya agak berat, gitu. Jadi untuk menjadi guru yang baik, untuk menjadi guru yang profesional, untuk menjadi guru yang disenangi oleh anak didik kita, oleh peserta didik kita, oleh adik-adik kita, itu jadikan dulu diri kita menjadi diri yang terbaik. Berubah itu membutuhkan proses, dan proses untuk perubahan ke arah yang lebih baik itu hanya bisa dilakukan dengan continue, gitu. Continue, walaupun hanya 1% kita melakukan perbaikan-perbaikan diri, tapi ketika itu continue, hari ini dilakukan, besok dilakukan, besoknya lagi dilakukan, besoknya lagi dilakukan, itu akan fondasinya akan lebih kuat, gitu, ketimbang kita melakukan suatu gebrakan besar, kemudian setelah itu hilang, sudah, gitu. Jadi, yuk, saya mengajak teman-teman semua, adik-adik semua, kita sama-sama memperbaiki kualitas diri kita dulu nih, gitu. Kita memperbaiki diri kita dulu, baru kita sama-sama bergerak bersama, karena Anjang Sana Sosial ini adalah suatu komunitas ya, dan di sini kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi satu sama lain, dan insya Allah kita semua bisa menjadi yang terbaik bagi diri kita, bagi orang tua kita, juga bagi negara dan bangsa kita. Itu saja dari saya, teman-teman. Semangat ya. Oke. Baik. Ya, terima kasih banyak Kak Ais atas closing statement-nya. Untuk acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada panitia. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada panitia. Saya ucapkan ya, semoga bermanfaat ilmunya, semoga bisa diaplikasikan dalam kegiatan Ansos, gitu, dan semoga teman-teman semua di sini yang menjadi pengajar, menjadi bagian dari Ansos itu bisa memberikan yang terbaik dan juga insya Allah bermanfaat. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, mungkin dari operator bisa mendokumentasikan terlebih dahulu. Ayo dimohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan kamera, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dan kepada operator, dipersilahkan. Buka semuanya biar kelihatan.
Saya juga pengen lihat nih, Masya Allah ya. Sudah berapa ini? 53. Dulu saya hanya beberapa gelintir loh di Ansos. Paling yang aktif itu cuma berapa orang. Sekarang sudah 50-an, Alhamdulillah. Nanti saya sampaikan juga nih ke siapa, Wahyudi ya. Penggerak Ansos dulu pertama. Teman-teman udah kenal belum? Ayo buka kamera yuk. Kita semuanya yuk buka kamera. Satu dulu ya pada on cam dulu teman-teman. Buat slide 1 ya on cam dulu teman-teman semua. Gaya ya semuanya. 1, 2, 3. Ayo sekarang slide 2 pada on cam ya. Dihitung ya. Ayo slide 2 pada on cam ya. Dihitung 1, 2, 3. Nah, udah Kais. Udah didukung. Oh, oke. Terima kasih banyak ya teman-teman semua Terima kasih ya. juga Kais. Insya Allah kita ketemu lagi. Ya. Iya, insya Allah ketemu lagi. Terima kasih Kak. Iya. Ini saya boleh izin keluar? Boleh Kak. Oke, insya Allah kita ketemu lagi ya teman-teman ya. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik teman-teman, acara selanjutnya kita ada sesi games. Bisa banget nih mungkin untuk merehatkan pikiran sejenak dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Alis tadi. Mungkin kepada operator dipersilahkan. Oke, izin masuk ya. Oke, jadi kita akan ada sesi games. Jadi aku undang teman-teman juga untuk masuk, untuk bergabung. Kita bermain games sama-sama, kita seru-seruan. Oke, bentar ya aku share screen dulu. Sebelumnya aku udah kelihatan nggak share screen-nya? Sudah. Udah ya. Bentar ya teman-teman. Oh iya teman-teman, mungkin sambil menunggu gamesnya,
Diingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang tersedia pada kolom chat ya. Maaf ya teman-teman, tadi ada kendala ini aku coba sekali lagi ya. Maaf banget. Oke. Udah kelihatan kan semua? Guys. Oke, kita bermain Kahoot. Semua join. Pinnya 59. Ini ditunggu. Join guys. Udah masuk nih, yang lain ayo. Afika. Lah, ini siapa nih? Nah, jodohnya Hanbin. Namanya keren-keren ya. Tapi kalau boleh namanya nama asli ya teman-teman. Karena nanti kalau siapa tahu menang, kan namanya bingung nih. Oke, yang lain join dong. Baik. Ayo teman-teman, join semua dong. Kita ini ada 42 orang ya, berarti di Kahoot-nya harus ada 40 deh. Jadi kita mulai. Ayo guys, tunggu ya. Nanti yang menang dapat hadiah. Dapat hadiah spesial. Nih yang mana nih yang lain guys? Gak mau dapat hadiah nih, gak mau dapat kado, nggak ada hadiah spesial. Gak mau nambah lagi nih.
Oke, kita mau mulai ya. Kelas 25 kita mulai. Yakin nih gak mau join lagi yang lain. Gak seru, yang lain gak seru. Ya, teman-teman. Jadi kita mulai aja nih. Gak mau nambah lagi ya. Oke, kita mulai ya. Masih ada lagi nggak yang mau nambah? Ini nanti yang gak nambah, namanya ditandain ya. Oke, yaudah kita mulai aja ya. Oke, siap-siap ya guys. Kita mulai. Bagaikan titik-titik di daun talas. Apa tuh? Ada api, getah, air, hujan. Ayo. Ada yang buat getah, astaga. Jawabannya air, bagaikan air daun talas, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Pemenangnya Doni. Ada titik-titik di balik batu. Ada hati, ada udang, ada gajah, dan ada musang. Apa nih kira-kira jawabannya? Hati nggak sih? Atau enggak musang? Atau enggak? Oke, udang. Hebat-hebat kalian. Skor tertinggi, Nurul. Ada S-nya, guys. Kita lanjut ya. Ada yang bisa susulkan Nurul gak? Ya nih, seorang nih yang lain. Gak boleh Nurul yang menang, gak boleh. Huruf keempat dari abjad. Apa coba? Ada lagunya teman-teman. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ya, apa tuh? Huruf keempat dari abjad. A, dan pasti ada yang salah. Itu abjad guys, gara-gara A, B, J, A. Ada tanda kutip, teman-teman. Oke. Kita lihat siapa yang nilainya. Hai. Dia mendapat skor tertinggi. Hai, siapa tuh? Hai. Hai. Oke, selamat kepada si Hai. Oke, pertanyaan selanjutnya. Membaca puisi disebut jeda. Aduh, ada yang salah dua ya. Siapa nih? Penasaran lagi. Dan yang paling tinggi masih Hai. Ayo nih yang lain kejar si Hai nih. Penasaran nih yang mana sih? Hai. Lawan kata marah. Apa nih? Sabar, nangis, marah, sedih. Kalau marah kita nangis. Iya, orang nangis ya biasanya. Cewek banget. Ayo.
Apa nih? Sabar. Dan ada yang buat sedih. Jawabannya sabar, teman-teman. Selanjutnya, yang paling tinggi ada JJK 0. Astaga, namanya loh, teman-teman. Oke, ini nggak tahu di siapa nih. Bingung. Oke, kita lanjut ya. Ayo Kak Nurul nggak mau di posisi 1 lagi. Sambil menyelam titik-titik air. Beneran makan dong. Yang benar, nilainya paling tinggi nih, siapa nih? Masih JJK kan. Masih tetap loh, teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi ya. Semangat nih yang teman-teman yang lain, kejar nih yang paling atas. Lawan kata absen. Yang kelihatan sakit, hadir, Gampang banget nggak sih yang kelihatan. hadir. Lawan kata absen itu hadir, teman-teman. Don. Oke, Don. Semangat buat kamu. Oke. Dan di pertama lagi. Ya, pertama lagi nih. Kita lanjut ya. Ini soal yang ke-8, teman-teman. Lawan kata akrab. Apa nih? Sok kenal. Sok kenal kayaknya ya. Akrab. Sok kenal banget sih orang. Kayaknya itu sih. Ini sok kenal sih. Ya. Lawan kata akrab. Ya. Jawabannya tak kenal. Beneran ada yang sok kenal. Ada yang kompak. Kita lawan kata, guys. Sama. Di posisi kedua ada Hai. Hai bakal ngebalap nih. Ya nih, bakal ngebalap nih. Udah ada aura-aura semangat nih. Wiwi juga udah ada panah-panah. Ilmu titik-titik makin berisi, makin merunduk. Kayaknya sih kalau aku itu kayak kenyang aja. Itu semakin berisi, semakin merunduk gitu. Anda kenyang. Ya, soalnya tetap jalannya itu begini. Jadinya orang ketemu.